Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kebutuhan air pada tanaman lahan basah atau sawah dan kebutuhan air pada lahan kering. Dimana lahan kering biasanya ditanami jagung, kacang-kacangan, ketela. Tuh yang ada di belakang saya itu adalah jagung. Nanti kita lihat di sana ada juga kedelai. Dan tempat saya berdiri ini di belakang adalah tanaman padi yang mungkin berumur 30 hari atau 1 bulan ya teman-teman. Dapat dilihat di belakang saya ini adalah tanaman padi. Di belakang sana ada petani yang sedang melaksanakan panen. Kita ketahui sendiri tanaman sangat membutuhkan air untuk proses fotosintesis atau proses produksi, di mana tanaman akan tumbuh dengan baik. Dapat ketahui juga tanaman padi sangat membutuhkan air yang banyak ya teman-teman, dibanding dengan tanaman ladang seperti jagung, seperti kedelai, seperti kacang-kacangan, di mana tanaman ladang hanya mengandalkan air dari tada hujan saja. Sedangkan tanaman padi membutuhkan air yang cukup karena dia karakteristiknya tanaman air ya teman-teman, untuk proses tumbuhnya tanaman padi tersebut. Mari kita ke depan, coba kita lihat tanaman-tanaman ladang yang ada di sana. Let's go. Oh ya, ini karena saya orang kampung, bapak juga punya sawah. Ini saya itu ada tetangga yang sedang panen ya teman-teman. Mau jalan-jalan kita lihat tanaman lahan kering. Oke, sekarang kita berada di tanaman jagung atau lahan kering atau ladang. Tanaman jagung sendiri kalau kebanyakan air juga tidak bagus untuk pertumbuhannya. Jadi dia hanya membutuhkan sedikit air. Mungkin cocok ditanam pada musim-musim menjelang kemarau ya teman-teman. Beda dengan tanaman padi yang membutuhkan kecukupan air untuk proses tumbuhnya. Ini di depan kita ada tanaman ketela pohon, ada juga kedelai. Nih, kedelainya sudah dapat kita lihat sendiri. Pada tanaman kedelai ini dibuat bedengan-bedengan atau gulutan oleh para petani karena menghindari jika lahan sangat kebanyakan air juga tidak bagus untuk proses tumbuhnya. Dapat kita lihat di depan ini adalah kebutuhan air untuk tanaman ladang, pertanian tanaman ladang atau lahan kering ya teman-teman, atau tidak secara sawah yang diusahakan petani pada umumnya, yaitu palawija. Ini dapat dilihat ada tanaman kedelai di depan kita, ada ketela pohon, ada jagung. Beberapa jenis tanaman perkebunan dapat tumbuh baik dengan hanya mengandalkan air hujan saja apabila keadaan tanah dan iklimnya memang sesuai. Pertanian palawija yaitu jenis-jenis tanaman yang bisa juga ditanam di sawah sesuai setelah selesai musim hujan biasanya, yaitu pada musim kemarau pada saat kekurangan air. Jenis tanaman palawija ini pada umumnya diusahakan oleh petani pada areal pertegalan. Ini adalah pertegalan ya teman-teman yang saya kunjungi saat ini. Ada tiga jenis secara garis besar, yaitu palawija yang membutuhkan air banyak, palawija yang membutuhkan air sedikit, dan palawija yang butuh sangat sedikit air. Oke, yang depan ini adalah lahan basah ya teman-teman, atau sawah yang sedang disiapkan karena selesai di traktor mungkin ini atau dicangkul ya, karena para petani sudah selesai panen. Ini juga ada di depan sudah ditanami. Oh ya, ini dapat kita lihat ini adalah benih padi yang siap untuk ditanam. Mungkin lahannya ini ya, yang sebelah sini sudah selesai panen.
Ini adalah kebutuhan air untuk tanaman padi atau sawah yang dikenal dengan tanaman lahan basah. Sebenarnya hanyalah kebutuhan air konsumtif yang harus disediakan untuk pertumbuhan tanaman padi. Namun kebutuhan air untuk tanaman padi sawah ini tidak lepas dari cara pengolahan tanaman padi sawah yang memerlukan penyiapan lahan untuk persemaian, kebutuhan air konsumtif tanaman padi selama pertumbuhan. Juga keperluan penggantian lapisan air yang dikurangi dengan hujan efektif. Jadi sebelum kita menanam padi, kita menyiapkan lahan seperti yang ada di samping tadi. Itu dapat dilihat dari kejauhan seorang petani sedang mencangkul sawahnya karena sawahnya sudah selesai panen dan dia menyiapkan lahan lagi untuk menanam bibit tanaman padi tersebut. Penggunaan konsumtif ini tergantung dari fase pertumbuhan padi di sawah itu sendiri. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam anak petani, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.